Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki minggu biasa yang ke-23 dan salam Immaculée. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu biasa yang ke-23 ini, bacaan-bacaan yang akan kita renungkan yaitu bacaan pertama diambil dari Kitab Nabi Yesaya bab 35 ayat 4 sampai 7. Dan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 5. Dan Injil Tuhan Yesus Kristus yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, "terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada permenungan kita pada minggu ini, saya beri tema membangun kepedulian dan solidaritas di tengah keterbatasan dan keadilan sosial. Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan pertama, Yesaya berbicara kepada mereka yang berada dalam ketakutan dan kegentaran. Nabi Yesaya memberikan pesan pengharapan bahwa Allah akan datang untuk menyelamatkan dan menyembuhkan. Dalam konteks kehidupan saat ini, mungkin banyak dari kita merasa gentar menghadapi tantangan, baik itu kesehatan, masalah ekonomi, atau ketidakpastian masa depan, dan lain hal sebagainya. Dunia modern dengan segala tekanan mungkin sering membuat kita merasa seperti berada di padang gurun, tempat yang kering, sepi, dan tanpa harapan. Namun Yesaya menegaskan bahwa Tuhan hadir dalam situasi-situasi paling gelap dan paling lemah dalam hidup kita. Dia akan membukakan jalan baru, memberikan air di padang gurun kehidupan kita. Dalam kehidupan nyata, pesan ini mengajak kita untuk tidak menyerah di tengah situasi sulit. Harapan dari Tuhan selalu ada, bahkan di tengah kesulitan yang kita alami. Dalam bacaan kedua, surat Rasul Yakobus mengingatkan kita akan pentingnya bersikap adil dan tidak memandang muka. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tergoda untuk menghormati mereka yang kaya atau berkuasa, tetapi kita mengabaikan mereka yang miskin atau yang terpinggirkan. Kita hidup di dunia yang masih penuh dengan ketidaksetaraan, di mana sebagian orang hidup dalam kekayaan berlimpah,
sementara yang lain bergulat dengan kemiskinan. Yakobus mengingatkan bahwa di mata Tuhan setiap orang sama berharganya. Bahkan Tuhan memilih orang-orang miskin di dunia untuk menjadi kaya dalam iman. Dalam konteks zaman sekarang ini, menjadi panggilan bagi kita untuk lebih peka terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Jangan hanya memberi perhatian kepada mereka yang lebih berpengaruh atau kaya, tetapi juga kepada mereka yang tertindas dan kurang beruntung. Kita harus memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa memandang status sosial, dan memastikan bahwa kita juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37, di mana di sana diceritakan Yesus menyembuhkan seorang pria yang tuli dan gagap. Hal ini adalah sebuah tindakan yang menunjukkan belas kasih dan kuasa penyembuhan Yesus Kristus. Yesus menarik pria itu menjauh dari keramaian, menyentuh telinganya dan lidahnya, serta berkata, "Ephata," yang artinya terbukalah. Seketika itu, pria tersebut sembuh dan dapat mendengar serta berbicara dengan jelas. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga memulihkan martabat dan hubungan sosial orang tersebut. Dalam kehidupan zaman sekarang ini, banyak dari kita mungkin tuli, tetapi bukan tuli secara fisik, tetapi tuli secara rohani. Di mana kita tuli secara rohani, kita tidak mampu mendengar suara Tuhan, dan hal ini disebabkan oleh karena kesibukan yang kita alami, kekhawatiran atau ego kita sendiri. Begitu juga banyak orang yang merasa gagal dalam menyuarakan kebenaran atau mengungkapkan perasaan mereka karena takut atau tekanan sosial. Kisah ini mengundang kita untuk membuka diri terhadap karya Tuhan yang memulihkan, baik dalam mendengarkan dengan hati terbuka maupun berbicara dalam belas kasihan dan keberanian kita. Seperti Yesus yang penuh perhatian dan kasih dalam menyembuhkan, kita pun dipanggil untuk peka terhadap kebutuhan orang lain, mendengarkan mereka dengan penuh empati, dan membawa kehadiran yang menyembuhkan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kita tentang kasih dan keadilan Tuhan yang melampaui keterbatasan hidup kita. Kita diundang untuk tidak hanya menerima kasih Tuhan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangannya di dunia ini. Dengan membawa harapan bagi yang takut, berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang muka, dan menjadi sarana penyembuhan bagi mereka yang terpinggirkan. Ini adalah panggilan nyata untuk hidup kita di tengah dunia modern yang sekarang ini, di mana saat ini penuh dengan tantangan, tetapi kita juga penuh dengan peluang untuk menyebarkan kasih Tuhan. Semoga kita semakin mampu melakukan kebaikan terhadap sesama dimanapun kita berada. Semoga. Amin.